wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairil anbiya'i wal mursalin salatan daimatan bidawamillah waqiyatan bibuqaihi ta'ala salatan tudika ya Allah wa tudihi wa tudawi ana ya rabbal alamin salatan tarzuqna bil hayat walillahi darul qaili walillahi lan saya heran, saya gawok walillahi dan saya heran itu bagi Allah darul qaili adapun mutiaranya orang yang berbicara. Aslinya itu duru, tapi kebanyakan ulama baca daru. Tapi itu matinya intan permata. Aslinya duru, tapi bacanya dar. Ini termasuk syikhut ta'ajub yang samai. Walillahi dan saya heran. Itu kepunyaan Allah, darul qaili. Adapun intan permatanya orang yang berbicara. Ya, kalimat syair yang intan permata. Jadi dalam lughatul Arab itu pertama Al-Qur'an Syarif yang luar biasa. Yang kedua ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung jawami'ul kalim. Yang ketiga adalah asy'arul Arab. Asy'arul Arab. Orang kalau sudah tabakhur di dalam nahwu sorof dan sastra Arab, itu pasti mampu membuat syair sesuai jiwanya. Kalau tidak mampu, ya belum jadi. Pak Kiai mampu, Pak Kiai mampu. Syair apa saja. Ada 14 bahar. 14 bahar. Salah satu syairnya Pak Kiai tentang surah Alam. Begini, 3 bait. Wa husnu dhanni billahi anna ilyasana ra'al Mustafa Muhammadan fi yaqdatihi wa ata sitta haqa'iqa tashharu fina bayanal hidayatir ruju'i biqalihi qultu inna rusda wal huda wal barakati fi syurul alamidz zahirina fi nuri. Nah, 3 syair. Ini karangan pakai sendiri sebagai bukti bahwa mendalam dalam lughatul Arab. Kalau belum bisa bikin syair, enggak masuk. Kalau pakai nulis bisa ribuan kalau mau nulis. Kalau mau nulis bisa ribuan, bukan ratusan. Jadi setiap ketemu saya pakai bisa nulis syair. Secara disiplin lughatul Arabiyah itu sudah sedikit sekali. Orang seperti itu tuh melihat kitab salah langsung ketika salah ini. Kan ini dzauqul Arabiynya itu sudah dibentuk sama Allah. Ini salah, ini salah. Benernya begini. Enggak usah mutolaah, enggak usah. Yang sudah jadi darah daging namanya malakah, karakter. Jadi kalau mau menggeluti, nulis syair ya ribuan. Bukan ratusan lagi. Ini. Idza nataqat ja'at bi kulli malihatin wa in sakatat ja'at bi kulli malihin. Ini bahannya bahar tawil ini. Bahannya bahar tawil. Bahar tawil itu dari kata ta'ab. Totowil ab asobat bisa maiha. Jadi asobat bisa maiha, asobat bisa maiha. Syatar awal asobat bisa maiha, asobat bisa maiha. Syatar tani bikin tafilah, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun.
Jadi hebatnya asy'arul Arab itu yang huruf yang berharokat ngepesi yang berharokat, yang sukun ngepesi sukun. Terus ini namanya ilmu arud, ilmu bahar. Dikala Imam Khalil, Imam Sibawayh muridnya yang paling alim pulang, Imam Khalil santrinya itu kosong ngikuti Imam Sibawayh semua. Jadi Imam Sibawayh ngaji kepada Imam Khalil, Imam Sibawayh selesai tamat, beliau pulang, di santrinya Imam Khalil itu ngikuti Imam Sibawayh semua. Sangat alimnya Imam Sibawayh di dalam Lughatul Arab. Imam Sibawayh itu orang Persia. Boleh, loh, santai habis. Ya beliau katanya naik perahu kecil di laut, diilhami oleh Allah ilmul arud yang mencakup 14 bahar wazan untuk menimbang asy'arul Arab. Di antaranya ini bahar tawil ini. Idza nataqat ja'at bi kulli malihatin wa in sakatat ja'at bi kulli malihin. Maksudnya bi kulli malihatin, karena sambungan bait yang lain itu pakainya hin semua. Ini kena penyakit satu, kurang huruf satu. Namanya kena penyakit ilat. Bi kulli malihatin mestinya. Tapi karena di sana itu hin semua, dicocokkan supaya qafi akhirnya sa itu cocok dengan hak semua gitu. Ya beda orang baca Jawahirul Ma'ani sekedar tahu lafadznya doang dan maknanya, tapi tidak lautan dalam lughatul Arab, ya beda. Umar baca ya sesair-sairnya bisa diungkap semua. Sampai kekurangan mencair ini kurang ta ini. Wa insa katat ja'at bi kulli malihatin. Aslinya tin, berarti kurang ta. Ini namanya terkena elat. Karena apa? Karena bait yang lain hin juga, hin, solihin, fasihin, nasihin. Jadi bikulli malihin gitu. Ada huruf ta yang dibuang, aslinya bikulli malihatin gitu. Ini begini, ini enggak mutolaah, enggak mutolaah. Orang lain kan mutolaah dulu, cari kamus dulu, ya enggak? Enggak mutolaah. Ini idza nataqat, apabila berucap ialah imro'ah mahbubah. Idza nataqat ja'at bi kulli malihatin wa in sakatat ja'at bi kulli malihin. Maksudnya bi kulli malihatin karena nanti akan digabung dengan bait lain yang akhirnya hak semua. Jadi akhirnya terpaksa tak dibuang. Ini juga sebenarnya sudah jadi penyakit juga. Ini jadi penyakit namanya, kurang sempurna gitu. Terjadi zihaf, terjadi ilat. Idza nataqat, apabila berucap ialah mahbubah, seorang wanita yang dicintai. Ja'at, maka datang ialah mahbubah bikulli malihatin, dengan setiap tingkah yang manis. Kalau diem manis, kalau ngomong manis, kalau ngomong fasih, omongannya nggak pernah menyakiti orang lain. Nah, seperti Sayyidatina Fatimah. Itu kalau ngomong itu nggak pernah menyakiti orang. Omongannya penuh dengan hikmah, penuh dengan kasih sayang, dan mengandung makna tarbiyah untuk mengasuh kepada para pendengar. Sayyidatina Fatimah. Idza nataqat, apabila berucap ialah mahbubah, ja'at, maka datang ialah mahbubah bi kulli malihatin, dengan setiap ucapan atau tingkah yang manis. Wa in sakatat, dan apabila diam ialah mahbubah, ja'at, maka datang ialah mahbubah bi kulli malihin, dengan setiap perkara yang manis juga. Jadi diamnya bukan diam emosi, cemberut bukan.
Diamnya dia mengandung makna. Kadang-kadang makna diamnya itu lebih banyak makna daripada dia bicara. Jadi sukutuhu bisa ajma' lil ma'ani min kalamiha. Luar biasa. Diamnya saja mengandung makna yang banyak, apalagi kalau ngomong. Lah kalau ngomong ya idza nataqat ja'at bi kulli malihatin. La wa in sakatat ya ja'at bi kulli malihin juga. Mengapa bisa begini? Karena hatinya penuh dengan lautan ketakwaan, lautan kefahaman agama, bahkan lautan ma'arif ilahiyah, biharul ma'arif al-ilahiyah, yang orang berlabuh ke situ kalau masih fasik mesti tenggelam, gak kuat perahunya. Biharul ma'arif ilahiyah luar biasa. Orang mampu ke situ, orang-orang yang mukhtar, orang-orang dipilih oleh Allah, al-Mustafa al-Mukhtar. Kalau tidak tenggelam, tenggelam, kuat. Jadi ini mengisahkan seorang wanita, tapi maksudnya ini Siti Syah Ahmad Tijani. Maksudnya Siti Syah Ahmad Tijani itu kalau natoko, ya natoko la bikulli malihatin. Kalau sakata, ya sakata bikulli malihin. Famin adabihi, maka itu sebagian daripada tata keramanya Siti Syah Ahmad At-Tijani, al-zahiri yang zahir, adab yang zahir. Famin adabihi, maka itu sebagian daripada adabnya Siti Syah Ahmad At-Tijani, al-zahiri yang zahir. Muwadhabatuhu, adapun langgengnya Syah Ahmad Tijani alama atas perkara warada yang telah datang ilhama fis sunnati di dalam hadis. Jadi bukan thariqah Tijaniyah ini sekedar istighfar salat la ilaha illallah sudah kata cukup, enggak. Ini kan aurad barzakhiyah, aurad yang datang dari baginda Nabi fis sunnah fil hadis. Waktu bila masih hidup ini membaca dibaca juga. Baca juga. Perlunya ngaji seperti kitab Amalul Yaumi wal Lailah punya Imam An-Nasai, apa yang Rasulullah waktu hidup membaca apa aja. Bukan, ini kan udah cukup. Bukan masalah cukup dan tidaknya. Ini muwadhabah alama warada bihi fis sunnah wa syariah, seperti itu. Wa min adabihi, maka itu sebagian daripada adabnya Siti Syah Ahmad Tijani al-zahir yang zahir. Muwadhabatuhu, adapun langgengnya Syah Ahmad Tijani alama atas perkara, atas zikir-zikir kelakuan-kelakuan warada yang telah datang ialah ma fis sunnati di dalam hadis, dalam sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal adabi dari beberapa adab asy-syar'iyyah yang syara', al-muta'alliqati yang berhubungan bi ahwalil insan dengan tingkah-tingkah seorang manusia. Wa muhafadzatihi, dan menjaganya Syah Ahmad Tijani alaiha atas adab syar'iyyah bi qadri taqati dengan kadar kekuatan wal imkani dan sekongangnya, semampunya. Wa muhafadzatuhu dan menjaganya Syah Ahmad Tijani radhiyallahu anhu alaiha atas adab syar'iyyah bi taqati dengan kadar kekuatan wal imkani dan kemungkinan semampunya fi qiyamihi di dalam berdirinya Syah Ahmad Tijani. Kalau berdiri Rasulullah bagaimana dipraktekkan. Wa qu'udihi, dan duduknya Rasul, duduknya Syah Ahmad Tijani, Rasulullah kalau duduk bagaimana, Syah Ahmad Tijani dipraktekkan. Namanya dikatakan kamalul mutabah, sempurnanya mengikut. Kamalul mutabah. Fi qiyamihi di dalam berdirinya Syah Ahmad Tijani
wa qu'udihi dan duduknya Syekh Ahmad Tijani, wa tijaihi dan baring miring, wa tijaihi dan baring miringnya Syekh Ahmad Tijani, wa masyihi dan berjalannya Syekh Ahmad Tijani, wa julusihi dan duduknya Syekh Ahmad Tijani. Satu dalam kitab Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Hasani Al-Idrisi, kakek-kakeknya Sayyid Muhammad yang punya Tariqat Idrisiyah. Idrisiyah itu cabang daripada Syadzaliyah. Itu pernah Sayyid Abdul Aziz itu mempraktekkan kalau Rasulullah itu jalan. Itu jalannya, itu orang yang pernah lihat itu pada mau pingsan. Yang lihat itu wow, begitu gontainya dan indahnya kalau jalan itu. Praktekkan. Yang lihat itu pada mau pingsan. Wa mauru'iyat dan belum pernah dilihat ila Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu qattu sama sekali. Mad dan keadaan memanjangkan rijlahu kepada kaki Syekh Ahmad Tijani ilal kiblati kepada arah kiblat. Jadi belum pernah telonjor kakinya ke kiblat, itu belum pernah. Saking menjaga adab zahir. Lah, adab zahir ini kan pantulan daripada adab batin. Orang adab batinnya nggak ada, adab dohirnya baik. Ini sebentar. Tapi kalau adab dohir itu pantulan dari adab batin, wa maru'iyah dan belum pernah dilihat ila Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu qattu sama sekali, madan keadaan memanjangkan, menjrok-jokkan, memanjangkan rijlahu pada kaki Syekh Ahmad Tijani yang mulia ilal kiblati kepada kiblat. Di kakinya jelojok ke kiblat itu belum pernah. Di adab zahirnya ini beliau sangat ketat menjaganya. Wama wasuko dan belum pernah meludah sama Tijani sama sekali. Wahwa yang mana sama Tijani jalisun itu duduk fil masjid. Di masjid belum pernah meludah. Mesti kalau mau meludah keluar dulu dari masjid. Saking muadzabatuhu alaiha. Wama wasuko dan belum pernah meludah ya Siti Syekh Ahmad Tijani qattu sama sekali. Wahwa yang mana adapun Syekh Ahmad Tijani jalisun itu duduk fil masjid di dalam masjid. Walau rafa dan belum pernah mengeraskan Syekh Ahmad Tijani fi di dalam masjid sautahu, suaranya itu belum pernah ngomong keras. Maka aslinya membaca rawi itu enggak di masjid itu, di serambinya marhabanan baca itu enggak di dalam masjid, di depan di serambinya. Karena kalau mengeraskan suara itu di masjid itu, masa Baitullah di rumah Allah mau teriak-teriak. Dulu azan di mana? Dulu azan itu di emperan masjid. Tempat azan itu dulu di emperan soalnya, bukan di sini. Kalau di dalam masjid itu sebenarnya mengeraskan suara itu ada sanksinya, ada salahnya. Karena rumah Allah kan tempatnya orang berbisik-bisik.
Wa ma sami'at dan tidak pernah mendengar ya Syekh Tijani ahadan pada seseorang yarfa'u yang mengeraskan ahadan fi dalam masjid suatu ahadan illa naha kecuali marang Syekh Tijani kepada ahadan. Di dalam masjid ngomong keras. Dituruti nanti nangis. Wa ma sami'a dan tidak pernah mendengar ila Siti Syekh Tijani ahadan wa seorang yarfau yang mengeraskan ialah ahadan fi di masjid sautahu pada suara Syekh Tijani illa naha jadi pasti melarang ila Syekh Tijani hu kepada ahadan. Wa ma ra'a dan tidak pernah melihat Syekh Tijani ahadan pada seorang akhalla yang merusak ialah ahadan bisyai dengan sesuatu min adabis syariati dari adab-adab syariat illa nabbaha kecuali mengingatkan ya Syekh Tijani hu pada ahadan. Orangnya enggak pasif. Yang perlu diingatkan mesti diingatkan. Ibaratnya itu orang-orang yang memang punya karakter untuk kamil dalam syariat, untuk mukamilkan orang lain supaya orang lain juga kamil dalam syariat. Wa ma dan tidak pernah melihat ialah Siti Syekh Tijani ahadan pada seorang akhalla yang merusak, yang mencacatkan ialah ahadan bisyai dengan suatu min adab syariat dari adab-adab syariat illa nabbaha kecuali mengingatkan Syekh Tijani kepada ahadan. Wa yaqulu dan berkata Syekh Tijani lahu pada ahadan. Wa yaqulu dan berkata ialah Syekh Tijani lahu pada ahadan. Idza kana apabila berada. Idza kana bila berada ialah ahadan, mimman itu termasuk orang-orang lahu yang itu bagiman ma'rifatun. Adapun pengetahuan biha dengan adab syariah. Mengingatkannya kalau orang yang diingati orang pandai ala sabilil ingkar atas jalan ingkar wa taubih dan mencaci. Wa yaqulu dan berkata ila syamadian lahu pada ahadan idza kana bila berada ila ahadan mimman itu termasuk orang-orang lahu yang itu bagi ahadan ma'rifatun adapun pengetahuan biha dengan adab syariah ala sabilil ingkar atas jalan ingkar wa taubih dan mencaci maki. Ahakadha warada fi sunnah. Ahakadha apakah begini akhalla bi syai'in min adab syariah warada datang ialah kada fi sunnah dalam sunnah Nabi apa begini? Kan enggak. Ahakadha apakah begini akhalla bi syai'in min adab syariah warada datang ialah kada fi sunnah dalam hadis Nabi hakada wa sunnah. Jadi masalah adab yang bukan masalah wajib saja beliau tidak diam, langsung illa nabbahu. Wala yuhibbu dan tidak suka Syekh Tijani irtikaba syai'in kepada menjalankan sesuatu min adabin nas dari adab manusia al adiyat yang bangsa adat
Kan ada adat-adat, seperti dalam walimahan adatnya begini-begini. Yang tidak ada sunnah Nabi, Syekh Ahmad Tijani tidak mau. Tidak suka. Kan adab dalam khitan, kan begini-begini ada adab-adab, adat-adat. Tapi tidak ada dalam sunnah Nabi, beliau tidak suka. Wala yuhibbu dan tidak suka ila Sayyidina Syekh Ahmad Tijani irtikaba syai'in kepada menjalankan sesuatu min adabin nas dari adab manusia al-adiyat yang bangsa adat allati lam yanha yang tidak melarang anha daripada adabin nas adiyah asyarul asyara. Tidak dilarang oleh syarak saja, kalau berupa adat Syekh Ahmad Tijani tidak suka. Apalagi kalau bertentangan dengan adat. Jadi adab-adabnya manusia, adat manusia tidak dilarang oleh syarak, padahal semestinya tidak suka. Karena apa? Karena kalau menjalankan adat walaupun tidak bertentangan, tidak dilarang syarak, itu nanti akan meninggalkan sunnah Nabi itu. Karena ada sunnah Nabi semuanya itu. Yang Sayyid Muhammad Ibrahim bin Ibrahim Al-Auzir, yang seorang Allamah Al-Hasan itu, dia mengatakan tarkul awaid li talabil awabid. Tarkul awaid li talabil awabid. Meninggalkan adat-adat untuk mencari pahala-pahala yang serba kekal. Namanya tarkul awaid li talabil awabid. Kan adat dalam walimatul khitan begini-begini ini dipenuhi semua. Apalagi adat yang dilarang oleh syarak. Walam tarid dan tidak datang bihi dengan syai'in min adabin nas. Walam tarid dan tidak datang bihi dengan syai'in min adabin nas al-adiyah. As-sunnatu yal hadith iktisaran karena mengalap cukup minhu dari Syekh Ahmad Tijani alama atas keterangan-keterangan atas adat-adat waroda yang telah datang ialah ma fi syariati di dalam syariat. Syariat di dalam syariat. Iktisaran karena mengalap cukup, walam tadid dan tidak datang bihi dengan syai'in min adabin nas al-adiyah as-sunnah wal hadits. Iktisaran karena mengalap cukup minhu dari Sidi Syekh Ahmad Tijani alama atas adat-adat warad yang telah datang ilama fi syariat dalam syariatul Islam wa takhalluqan dan berakhlak bi akhlaqis sunnah dengan akhlak sunnah Nabi ar-rafi'ati yang luhur wa tahluqan dan berakhlak bi akhlaqis sunnati dengan akhlak-akhlak sunnah Nabi ar-rafi'ati yang luhur. Ar-rafi'ati yang luhur. Wallahu a'lam.